Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Berkah Beton Sadaya Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan kinerja saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin, apa kabar? Kabar baik Mbak Jatri. Baik, Pak Edwin, kita membahas seperti apa kinerja dari Berkah Beton Sadaya Tbk. Nah, ini kita ingin melihat kinerja dengan kode emitennya BEPS ini sepanjang 2021 tahun lalu. Ini seperti apa analisis Anda untuk BEPS ini? Ya, kalau kita lihat memang cukup signifikan Mbak ya kenaikannya ya. Hampir double seperti tadi sudah dijelaskan ya. Baik dari sisi pendapatannya ya, baik dari sisi laba bersihnya, dan itu langsung tercermin dengan kenaikan harga saham yang memang luar biasa sekali Mbak, seperti itu. Oke, dan ini nampaknya Beton Sadaya ini tidak hanya fokus pada sebagai supplier atau mensuplai saja, tapi sudah mulai masuk ke bisnis konstruksi dengan mengakuisisi PT Berkah Global Development. Ini prospeknya seperti apa terhadap perseroan dengan akuisisi ini Pak Edwin? Ya, itu artinya kan pundi-pundi dari kontrak mereka, pundi-pundi dari pendapatan mereka akan meningkat, Pak. Jadi kalau misal kita lihat ini di tahun 2022 ya, kemungkinan besar minimal kan mereka bisa mendapatkan pendapatan itu sekitar 547,7 miliar. Nah, itu mungkin di luar dari hasil akuisisi tersebut, Mbak. Jadi sehingga nanti dia punya laba bersih itu akan jauh juga meningkat dibanding diperkirakan di tahun ini sekitar 116,4 miliar, Mbak. Nah, jadi dengan tambahan akuisisi tersebut itu memberikan dampak positif bagi kinerja dari BEPS itu sendiri, Mbak. Baik, secara otomatis langsung mendapatkan tambahan pendapatan baru begitu ya. Lalu untuk perseroan yang ini juga tidak hanya akuisisi tapi juga berhasil meraih kontrak jumbo 1,3 triliun untuk ada proyek rumah dan juga konstruksi. Ini prospeknya juga seperti apa Pak? Melihat mungkin prospek dari sektor properti juga ini kita kaitkan. Ya, jadi ini kan proyek 3.000 rumah ini kan untuk jangka panjang ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, dengan penambahan dengan akuisisi tersebut terjadi penambahan nanti terhadap kontrak, otomatis nanti pendapatan mereka meningkat, laba bersih mereka meningkat. Nah, hal bagus dari BEPS ini adalah bahan baku dari untuk konstruksi dan untuk pembangunan tadi itu mereka punya semua Mbak, gitu loh Mbak. Mereka punya lahan-lahan. Nah, itu yang menurut saya itu yang jadi satu positif. Nah, di lain pihak itu menurut saya sih baru kan ada di daerah Jawa Barat. Nah, mereka kan juga sedang membangun ada pabrik ada di Kalimantan Tengah kalau nggak salah Mbak ya. Jadi itu yang nanti akan juga membawa dampak positif kepada kinerja dari BEPS itu sendiri, Pak. Jadi ini baru mereka berpusat di Jawa Barat, ya, Pak, di daerah Subang dan sekitarnya. Ya, otomatis ketika nanti dia punya pabrik, ya kan, ketika dia juga nanti punya tambang dan segala macam dari bahan baku tersebut di Kalimantan, dia bisa memperluas cakupan daripada dia punya bisnis atau operasi nanti, Mbak. Baik. Dengan modal yang lebih bisa diperbesar dan juga pasokan bahan baku begitu yang dimiliki karena produksi sendiri begitu ya Pak ya. Tapi ada tidak hal lain yang perlu ditingkatkan dari Beton Sadaya ini? Mungkin memaksimalkan kinerjanya di tahun ini dengan efisiensi begitu, ataukah itu perlu dicermati juga oleh perseroan? Kalau saya lihat sih sebetulnya mereka tinggal memonetize daripada tambang-tambang atau lahan-lahan sumber-sumber seperti batu dan segala macam berat itu dengan menambah daripada klien-klien mereka nanti Mbak ya. Jadi dengan akuisisi dari anak usaha yang baru ini harapannya kan si anak usaha ini pasti mereka juga punya jaringan, punya rekan-rekan bisnis. Nah, itu nanti harapannya bisa menambah nanti kontrak-kontrak baru ya kan, sehingga nanti penggunaan daripada lahan-lahan atau penggunaan dari tambang-tambang nanti bisa ditingkatkan lagi produksi, Mbak. Nah, itu menambah kinerja fundamental daripada BEPS itu sendiri, Mbak. Oke, baik. Ada tidak mungkin dari analisis Anda selain tadi ada properti, konstruksi, mungkin sektor lain yang mulai bisa disasar oleh perseroan, oleh BEPS ini, mengingat itu tadi dia punya perluasan pabrik juga di Kalimantan, memaksimalkan begitu produksi yang bisa dicapai oleh BEPS sendiri, Pak Edwin?
Iya, mereka mungkin bisa masuk ke precast juga bisa nanti Mbak, kalau memang dia punya modal, dia bisa bikin pabriknya, dia bisa masuk precast, jadi precast nanti itu bisa buat mungkin seperti untuk jalan tol misalnya kan, itu juga bisa membantu mereka, atau mungkin nanti kan mereka juga punya aspal juga Mbak, nah mereka juga bisa membangun nanti untuk konstruksi jalan raya, nah itu juga salah satu juga kelebihan daripada BEF tadi, karena mereka punya tambang yang seperti saya katakan tadi Mbak. Baik, bisa bersinergi dengan emiten infrastruktur lainnya begitu jadinya ya Pak Edwin? Iya. Baik, Benar, Mbak. baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita melihat seperti apa prospek saham dari BBS ini di segmen berikutnya pemirsa. Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Berkah Beton Sadaya Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 2021. Saham BBS pun menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak IPO. Dan berikut sejumlah data terkait PT Berkah Beton Sadaya Tbk. Ya baik Pak Edwin, kalau melihat pergerakan saham, kinerja yang baik dan juga prospeknya yang dengan memiliki pabrik di Kalimantan dan prospek di sektor infrastruktur saat ini, Anda melihat seperti apa peluang dari pergerakan saham BBS Pak? Ya, kalau boleh jujur memang naiknya kinerja fundamental dari EBF tersebut sudah tercermin dari harga, kenaikan harga yang cukup tajam Mbak sejak dia listing di Maret 2021, sehingga kalau boleh jujur lagi sebetulnya kalau mengambil full year 2022 secara valuasi sebetulnya memang sudah cukup mahal Mbak ya, karena saya menghitung itu valuasi dengan net profit tadi saya katakan tadi ya, dan juga pendapatan tadi dia punya EPS atau punya PER itu sudah mencapai 200 kalian gitu ya. Jadi itu sudah cukup mahal untuk saat ini Mbak. Oke, baik. Jadi sentimen yang harus diperhatikan oleh pelaku pasarnya apa untuk melihat BBS? Iya, jadi yang perlu dilihat adalah kalaupun masuk, menurut saya sih mungkin tunggu dia terkoreksi dulu bawah. Kedua juga perkembangan bagaimana pencapaian daripada pendapatan dan net profit mereka Mbak. Karena apa? Karena untuk mengejar kenaikan harga sudah cukup tinggi tersebut. Nah, hopefully ya dengan selesainya mungkin beberapa pabrik yang ada di Kalimantan Tengah tersebut ya kan. Nah, itu juga bisa menambah nanti pundi-pundi pendapatan dan pundi-pundi laba bersih sehingga laba bersih mungkin di tahun 2022 ini akan lebih daripada 116,4 miliar tersebut. Mudah-mudahan Mbak, sehingga nanti dia punya valuasi bisa mengalami penurunan Mbak. Itu yang mungkin perlu dicermati dari BEF itu sendiri Mbak. Baik, tapi kalau rekomendasi Anda terhadap BBS atau mungkin pelaku pasar melihat nampaknya ini prospeknya kita kaitkan dengan IKN, dia punya pabrik di Kalimantan dan juga bisa bersinergi dengan emiten-emiten infrastruktur lainnya begitu. Apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk BBS? Ya, kalau menurut saya sih mungkin akan lebih bijak kalau saya melakukan buy on weakness, Mbak. Buy on weakness, karena apa? Karena apa? Dengan adanya itu tadi, dengan proyeksi yang saya katakan tadi, plus lagi dengan adanya hasil akuisisi dan juga dengan selesai beberapa pabrik yang ada di Kalimantan tersebut, harapannya laba bersih lebih tinggi daripada 116,4 miliar tersebut. Nah, kalau lebih tinggi, menurut saya kita baru bisa agak santai untuk masuk ke saham tersebut.
Oke. Jadi dengan 116,4 miliar itu udah mencakup kinerja kenaikan yang signifikan dari laba bersih daripada BEPS itu sendiri, Mbak, yang diperkirakan tahun ini akan meningkat kurang lebih sekitar 59,23% tersebut, Mbak. Baik, terima kasih Pak Edwin untuk analisis Anda dan apa yang Anda sampaikan terkait saham BEBS di Corporate Action hari ini. Salam sehat, Pak. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Baik pemirsa, Corporate Action masih akan kembali dengan informasi lainnya usai News Update. Tetaplah bersama kami.